kembali melanjutkan breakdown dari series Monarch Legacy of Monster yang melanjutkan cerita dari Kate, Mei, Kentaro, dan juga Lee yang semakin menarik. Untuk kalian yang belum menonton seriesnya, bisa langsung tonton di Apple TV Plus sekarang agar tidak kehilangan cinema experience-nya. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. So Universe, let's talk about it. Episode 6 ini dibuka dengan timeline 1955, di mana mereka kini berada di sebuah pesta militer yang dimana Keiko dan Lee mengobrol soal pesta tersebut. Mereka pun bertemu dengan jenderal yang telah memberinya pendanaan untuk Monarch. Mereka mengobrol soal bagaimana Lee menghajar seseorang di bar dan membuat mereka tertawa, di mana Lee akan segera menjadi kapten untuk Project Monarch karena proyek tersebut penting untuk pertahanan Amerika, dan Lee pun mengenalkan mereka dengan Dr. Miura. Salah satu teman dari jenderal tersebut pun terlihat ragu dengan Dr. Miura, dan jenderal mengatakan jika ia adalah orang Jepang yang baik. Di sisi lain, Keiko kesal dengan jenderal tersebut dan Lee juga menganggap mereka adalah orang-orang yang kolot. Haha, boomer. Lee membahas kemampuan Keiko yang tangguh dan dia mengajak Keiko untuk berdansa sehingga itu dilihat oleh banyak orang. Setelah berdansa, Lee dan Keiko membicarakan soal kehidupan mereka, dan di sini Lee berkata jika hal yang dia suka dari anak-anak adalah membuatnya. Saat ingin masuk ke lift, syukurnya lift tersebut terlambat dan tidak lama seorang pelayan datang untuk memberi informasi jika Bill Randa mengirimkan pesan untuknya, dan hal tersebut membuat mereka tidak jadi membuat anak. Timeline beralih ke 2015, tepatnya di Alaska, di mana Lee dijaga oleh dua penjaga Monarch di dalam sebuah mobil. Ternyata kedua penjaga tersebut dihajar oleh Duval, dan Duval pun ternyata mempercayai kata-kata dari Lee soal Monarch karena Lee lebih mengetahui hal yang Monarch bahkan tidak ketahui. Duval bertanya kenapa Lee bisa mengetahui hal yang Monarch tak ketahui. Ternyata Lee menjawab jika ia telah bertahun-tahun memberitahu Monarch, namun mereka tidak mempercayainya dan bahkan menganggapnya gila, segila Bill Randa dan juga Hiroshi. Akhirnya Duval bekerja sama dengan Lee untuk menuju ke tempat Mei, Kentaro, dan juga Kate. Timeline beralih ke 1955 di mana Bill memberitahukan kepada Keiko tentang lonjakan isotop yang mana ini berada di Jepang, dan itu membuat Bill serta Keiko akan berangkat ke sana. Lee pun terkejut dan bilang mereka harusnya mengajukan proposal anggaran ke komite di hari Jumat, dan Bill berkata jika Lee bisa diandalkan untuk melakukan hal itu. Yang dengan hal ini berarti mereka harus membagi tugas dan harus ada yang mengalah. Kembali ke timeline 2015 di rumah Kate, di mana mereka kaget karena telah didatangi oleh Lee dan juga Duval, yang ternyata Duval telah bekerja sama dengan Lee untuk mencari Hiroshi. Beralih lagi ke San Francisco di tempat kerja Hiroshi, di mana Verdugo dan tim berada di tempat tersebut. Verdugo bertanya dengan tim tentang apa yang sebenarnya dicari oleh anak-anak Hiroshi, namun tim menjelaskan tentang tata letak kantor tersebut. Saat tim melihat sebuah titik di tembok, tim berkesimpulan jika pola-pola ini adalah pola sebuah peta yang juga didatangi oleh mereka sebelumnya seperti di Alaska, dan tim berkesimpulan jika mereka akan menuju ke suatu tempat yang ada di Asia Tengah. Scene berganti kembali ke timeline 1955, tepatnya di Pulau Hateruma, di mana Bill dan Keiko mendatangi Dr. Suzuki. Dan Dr. Suzuki pun menyambut mereka dengan kalimat "Selamat datang di Pulau Monster". Di sini, mereka bertiga membahas tentang lonjakan radiasi yang telah terjadi, yang ternyata radiasi tersebut disebabkan oleh sebuah alat simulasi yang dibuat oleh Dr. Suzuki. Timeline beralih ke 2015 di mana Kate dan teman-temannya kini berada di gurun Aljazair. Lee mengobrol dan berkata jika dia tak akan berhasil tanpa mereka. Di belakang, Duval mengatakan kepada Mei jika dia akan segera membebaskan dirinya setelah keluar dari gurun. Di sini, ternyata Lee bertemu dengan mantan pasukan Monarch. Kate yang tidak mempercayai Monarch pun berdebat dengan Lee akan hal tersebut. Namun pada akhirnya mereka tetap bersama untuk kembali mencari Hiroshi. Kembali ke timeline 1955 di mana Bill menelpon Lee. Saat Bill membicarakan tentang pekerjaan mereka, Lee justru menanyai soal Keiko, dan Bill berkata kepada Lee andai dia di sini. Ternyata Lee mendatangi jenderal untuk meminta izin pergi menemui kedua temannya di Jepang. Namun jenderal menawarkan untuk mengirim beberapa serdadu langsung ke lapangan. Di sini
Lee tetap ingin mendatangi kedua temannya dan jenderal tersebut pun memberitahu kepada Lee jika pilihannya salah, dia akan menindaknya. Dan jika cara Lee benar, maka Lee boleh menjalankan Monarch dengan caranya. Kembali ke timeline 2015, di mana Kate dan yang lainnya telah sampai di atas bukit. Dan kini mereka melihat ada seseorang dari jauh yang secara mengejutkan ternyata dia adalah Hiroshi. Mereka pun meneriaki Hiroshi, namun Hiroshi malah menyuruh mereka pergi. Kembali lagi ke timeline 1955, di mana Dr. Suzuki, Bill, dan Keiko berada. Dr. Suzuki menanyai apakah mereka pernah melihat sosok Titan, dan Keiko berkata, pernah, dan itu menakutkan. Namun Dr. Suzuki malah terlihat senang dengan jawaban tersebut. Tidak lama, Bill melihat ada seseorang yang datang, dan ternyata dia adalah Lee. Di sini, Lee mengobrol dengan Bill, yang mana Bill mengira jika hari ini ada rapat penting dengan petinggi. Dan Lee berkata, memang ada. Mendengar jawaban tersebut, Keiko langsung menunjukkan wajah kesal kepada Lee. Tidak lama, Bill mengenalkan Dr. Suzuki kepada Lee yang sebelumnya menciptakan sebuah alat simulasi radiasi gamma. Saat Dr. Suzuki menjelaskan alat tersebut, Bill langsung mengajaknya pergi untuk membiarkan Lee mengobrol dengan Keiko. Timeline beralih ke 2015 saat mereka melihat Hiroshi. Hiroshi ternyata menyuruh mereka segera kabur dan dia langsung masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya, mereka berenam malah disergap oleh helikopter milik Monarch. Kembali lagi ke timeline 1955 di mana Lee mengobrol dengan Keiko. Di sini, Lee mengobrol dengan Keiko dan bahkan mereka berdua sempat berdebat. Namun pada akhirnya, mereka melakukan adegan romantis. Setelah melakukan hal itu, secara tiba-tiba alat simulasi yang telah diciptakan Dr. Suzuki terlempar sehingga memunculkan Godzilla dari kejauhan. Yang mana itu membuat Keiko senang karena sebelumnya Godzilla telah diledakkan oleh pasukan militer Amerika yang ternyata hal itu tidak membuat Godzilla tewas. Kembali ke 2015, sesaat sebelum helikopter akan turun, ternyata tanah mulai retak yang membuat Kate dan juga teman-temannya jatuh. Yang hal tersebut diakibatkan oleh Godzilla yang terbangun, yang kemudian secara tidak sengaja bagian dari dorsalnya mengenai helikopter yang digunakan oleh pasukan Monarch dan membuat mereka jatuh lalu tewas. Dan tidak lama Godzilla kabur. Kembali ke timeline 1955 di mana mereka bertiga menuju ke markas Monarch, yang ternyata di markas tersebut sudah ada pasukan lain. Karena jenderal telah menggantikan posisi Lee yang sebelumnya memimpin Project Monarch dengan orang lain yang diakibatkan Lee tidak ikut dalam rapat. Kembali ke 2015, mereka berenam kembali berdebat di mana Lee ingin mengejar Godzilla, sedangkan Kate, Kentaro, dan Mei ingin mencari Hiroshi. Dan itu membuat mereka berdebat. Lee yang malas berdebat pun akhirnya pergi bersama Duval. Sedangkan Kate, Kentaro, dan Mei berjalan kaki menuju ke tempat penduduk yang tidak jauh dari sana. Di jalan, Mei ternyata menegaskan jika dia telah memberi informasi kepada Duval, sehingga dia tahu keberadaan mereka dan dia juga jujur tentang kehidupan yang sebelumnya dijalani oleh dirinya. Yang mana itu membuat Kate marah dan pergi meninggalkan Mei bersama dengan Kentaro. Dan habis. So, langsung saja kita masuk ke breakdownnya. Episode 6 kali ini berjudul Terrifying Miracle, yang berasal dari potongan kalimat yang disebutkan oleh Dr. Hiroshi saat menanyakan keberadaan Titan kepada Keiko. Pada timeline 1955, akhirnya kita diberitahukan bagaimana kisah cinta Lee dan juga Keiko. Namun justru berakhir buruk yang membuat Keiko kecewa kepada Lee saat terjadi perubahan kepemimpinan kepada Monarch. Mungkin hal inilah yang membuat Lee kembali membuktikan hal benar untuk terakhir kalinya kepada cucu dari Keiko karena kesalahan sebelumnya yang telah dia lakukan di masa lalu. Detail menarik berikutnya adalah pada saat Duval membebaskan Lee, ternyata Duval memiliki alasan lain untuk tidak mempercayai Monarch sepenuhnya, yaitu diakibatkan oleh saudara perempuannya yang bernama Sandra yang tewas di wilayah Janjira, yang mana Sandra adalah salah satu karakter penting yang ada di dalam film Godzilla 2014 yang juga telah tewas pada saat event Janjira diakibatkan oleh kebocoran reaktor nuklir. Yang ini berarti kejadian tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Monarch, namun mereka justru tidak melakukan apa-apa dan membuat Duval lebih mempercayai apa yang dilakukan oleh Lee. Saat berada di gurun, kita akhirnya kembali melihat Godzilla yang keluar dari pasir dan bebatuan. Dan adegan ini adalah adegan callback untuk film Mothra vs Godzilla yang dirilis di tahun 1964. Yang mana juga ada adegan yang sama,
pada saat Godzilla keluar dari pasir di tempat-tempat reaktor nuklir. Kemudian detail lain bisa kita lihat dari kata yang diucapkan oleh Dr. Suzuki, di mana Dr. Suzuki berkata, "Selamat datang di Pulau Monster." Nah, Pulau Monster sebenarnya adalah sebuah pulau yang dihuni oleh para kaiju yang menjadi setting tempat di mana para kaiju tinggal dalam series Godzilla yang dirilis di tahun 1997 hingga 1998, yang mana tidak hanya memunculkan Godzilla tapi juga Mother Mothra, Little Mothra, Baby Mothra, dan juga berbagai kaiju lainnya. Sampai sejauh ini, series ini masih belum membuka rahasia dari Hiroshi dan juga Lee, yang kemungkinan besar mereka memiliki kaitan erat selama ini, yang bahkan tidak diketahui oleh para anggota Monarch, yang membuat Lee dan Hiroshi nantinya akan bersama-sama memiliki misi tertentu mengenai Godzilla. Namun patut ditunggu karena episode 7 kemungkinan juga akan membuka rahasia-rahasia yang selama ini disimpan oleh mereka berdua. So, itu tadi adalah breakdown dari Monarch Legacy of Monster episode ke-6. Kalau misalnya ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. My name is Zagatos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.